selamat malam. Apa kabar kalian? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga setelah ini kalian happy. Oke, aku ingin membahas mengenai orang yang kamu pikirkan. Apakah dia sudah siap dan bersedia berkomitmen dengan kamu? Apakah dia siap dan bersedia untuk berkomitmen dengan kamu? Kita akan ambil 3 kartu pertama. Dan kalian yang jika ingin membacakan diri kalian secara personal reading, silahkan untuk kontak aku pada kolom deskripsi ya. Harganya sudah ada di sana, jadi ketika sudah kontak aku, nggak usah pusing-pusing nanya harga, karena WhatsAppku adalah WhatsApp bisnis ya. Telegramku juga sudah ada menunya, silahkan dicek sendiri secara mandiri. Kita akan buka sesuai dengan tema. Ada Three of Michael, ada Solution, dan ada Knight of Revel. Oke. Kita akan lihat dulu dari diri dia ya. Yang kita pertanyakan, apakah orang yang kamu pikirkan di sini sudah siap dan bersedia untuk berkomitmen sama kamu? Oke, aku bisa jawab di sini iya, ada. Ya, kenapa? Karena pertama dia itu memang prosesnya di sini adalah untuk melepaskan masa lalu yang menyakitkan dulu. Saat ini kondisinya dia dari badannya itu sedang merilis energi jelek dan sedang mencoba untuk bertumbuh dari kisah kelamnya dia. Karena kamu tahu nggak, setiap kisah kelam itu pasti membawa kita ke sebuah peningkatan emosi, peningkatan energi. Kita tuh juga bisa bertumbuh dan belajar di sana. Banyak ilmunya kok sebenarnya kalau kita gagal, kalau kita ditolak, kalau kita disakiti. Itu ilmunya banyak banget. Ya, jadi dia ini sudah dan sedang healing gitu. Yang kedua, ada kartu Solution di sini. Jadi, dia sekarang setelah dia merilis energinya, setelah dia berusaha untuk beradaptasi dengan situasinya saat ini, sekarang dia ada belajar untuk self-control dan sabar. Belajar untuk memaafkan dirinya sendiri dan namanya menghealing energinya. Jadi dia mereset energinya dari awal. Karena di sini dia melihat dia bisa dan dia mampu, tetapi memang itu semuanya natural dari badannya. Jadi berapa lama waktunya? Ya, itu akan cukup lama. Yang terakhir ada Knight of Revel, yaitu ini bersikap romantis, poetik, introspektif, dan dramatik. Banyak dramanya ya. Walaupun banyak dramanya, tapi dia berkomitmen romantik pada relationship. Jadi situasi ini akan mengisi hati kamu. Dia itu sedang proses ya. Kalau kamu tanya apakah dia berkomitmen dan dia siap, dia sedang mempersiapkan dan dia siap untuk berkomitmen dengan kamu. Jadi jawabannya adalah iya. Alhamdulillah ya teman-teman, kita harus amini dulu. Kalau kamu bilang, tapi orangnya udah putus kak sama aku, ya berarti orang lain yang sedang jalan menuju kamu untuk menuju komitmen itu. Jangan kamu harapin lagi orang yang sudah putus. Aku bilang kan yang orang terkoneksi dengan kamu. Ya, untuk orang terkoneksi. Kalau sudah tidak terkoneksi, berarti antara pacar ini bukan untuk kamu atau ada orang yang jalan menuju kamu. Udah, ambil simpelnya seperti itu. Udah nggak usah inget-inget dia lagi. Ini kita anggap orang yang nantinya akan terkoneksi atau terkoneksi dengan kamu. Kita lihat untuk dari ciri-ciri secara personal ya. Dia ini orangnya seperti apa. Ada kartu Granted, ada kartu Stability. Orang yang sedang berjuang untuk kehidupannya dulu ya. Jadi dia tuh sebelum berkomitmen sama kamu, saat ini dia sedang berjuang, naik turun, jatuh bangun untuk
mendapatkan kembali kestabilan hidupnya, bukan hanya dari masalah perasaan, tapi mentalnya juga, cintanya juga. Wow. Kalau udah stabil, kalau dia sudah merasa cukup baik, semuanya moodnya enak, keuangannya lancar, pekerjaan juga oke. Di sini aku ngelihat ada reunited ya, reunited atau atau sebuah pertemuan. Ya. Di sini aku lihat masih ada kayak bayang-bayang masa lalu. Walaupun dia merasa dia tuh belum cukup untuk siap jujur. Dan aku lihat di sini masih ada namanya ganjelan-ganjelan itu. Ganjelan dari orang masa lalu atau bayang-bayang orang masa lalu. Aku melihatnya di sini nanti dia akan memilih kok yang terbaik buat dia. Jadi aku bilang di sini, kalau dia terlibat dalam cinta segitiga atau apapun itu, ada kalanya kalian membuat keputusan, dan keputusan itu dibuat dari pertemuan. Jadi dia nggak cuman kaleng-kaleng, ada saatnya dia ready untuk bertemu sama kamu dan memberikan sebuah keputusan ya. Rata-rata di sini memang ya ada yang beberapa energinya adalah sudah terkoneksi dengan orang lain, atau masih belum selesai nih urusannya sama orang lain. Ya, dia punya hati yang lain dan dia sedang mengupayakan sesuatu. Aku lihatnya seperti itu. Rindu banget ya, ada yang gue bilang kangen, pengen ketemu, terus pengen diselesain dulu aja. Jadi dia tuh maunya ketika sama kamu ya cuma antara kamu sama aku. Kalau dalam kondisi orang ketiga, atau dia nggak mau udah punya pilihan lain, ya udah fokus sama yang dia maui. Tapi itu kan butuh proses ya, karena yang harus kita pikirkan juga perasaan orang-orang di sekitarnya, perasaan mantannya, perasaan keluarganya. Apalagi kalau sudah menikah, mantan istri, mantan suami, itu udah harus dijaga. Seperti itu loh. Kita lihat lagi ya, kita akan buka tiga kartu. Wow, aku melihatnya di sini ya teman-teman. Dia sangat jatuh cinta secara emosional ya, bukan emosional aja sih. Dia ada rasa sisi emosional dan menjadikannya kenyataan. Kamu itu adalah masa depannya dia. Jadi ini adalah sesuatu yang dipupuk, yang ditanam, yang ditimbun sama dia, yang diupayakan sama dia dengan jatuh bangunnya itu untuk bisa bersama kamu. Ya, ini aku bisa yakin dan aku bisa sure kalau orang ini sebetulnya memang ada niatan untuk berkomitmen sama kamu karena dia punya perasaan yang dalam. Itu sih yang aku bisa lihat di sini. Siap dan berkomitmen. Ya. Kita ambil lagi. Oke. Aku akan pakai kartu tarot yang ini. Kak, jujur aku lagi mau beberes ya teman-teman. Jadi kartu tarotku ada yang sebagian udah aku masukin, sebagian masih di sini. Jadi belum sepenuhnya. Kita lihat lagi di sini. Oke. Kartu The Hangman. Oke. Orang ini sekarang sedang proses melepaskan masa lalu dan proses menerima kekuatan kembali. Jadi memang maaf ya kalau seandainya kamu melihat dia kesannya itu agak lama. Karena memang dia itu orangnya tetap pada rencana, nggak mau kerja 2 kali. Dia mau melakukan sesuatu tapi sekali beres. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu nggak setengah-setengah hati, itu kita mesti beresin dulu kerikil-kerikilnya. Itu yang dia lihat. Ini adalah upaya ya. Tanpa kamu sadari juga teman-teman, sebenarnya ini tuh ada sesuatu yang sifatnya temptation, sifatnya itu mengikat. Jadi dia di sini itu memang punya energi yang banyak yang karmik ya,
yang terikat karena situasi karmik, situasi masa lalu, mungkin ya situasi orang ketiga. Kalian terkoneksi karena hasrat, temptation, godaan, itu bisa. Di sini aku melihatnya ya, dia sebetulnya nggak mau terus-terusan seperti itu. Di sini dia tuh pengen ada kejelasan ya, kejelasan dari dirinya sendiri, karena dia sebetulnya pengen ada namanya komitmen. Komitmen itu nggak selalu bicara masalah temptation, hasrat, keinginan aku dan kamu dan ego. Tetapi di sini dia pengen sesuatunya itu base dari sesuatu yang bersih, aku lihatnya ya. Jadi hubungan kalian itu memang bertumbuh dikarenakan rasa cinta, bukan karena hasrat atau friend with benefit. Itu dia nggak mau. Sebentar, ini aku buka lagi. Oke. Di sini pada akhirnya aku melihat dia itu akan menjalani semua ini itu secara natural ya teman-teman. Ngikutin aja flow-nya seperti apa. Yang kamu harus tahu dari sini adalah bahwa dia tuh cinta kamu bukan hanya karena dari physically, bukan hanya karena dari gairah, tetapi dia ingin mencintai kamu benar-benar dari dalam hati yang paling dalam. Kenapa? Karena dia menganggap kamu itu adalah orang yang sangat paham dan mengerti. Karena aku bilang rumahnya tuh kamu. Di sini ada kartu home center ya, ada kartu home, ini juga mewakili rumah. Nyaman, serba ada. Serba apa yang dia mau, dia dapat dari kamu. Dia merasa kamu tuh bisa merawat. Nah, ini kartu baiknya. Ada kartu Four of Wands ya. Jadi kamu jangan pesimis ya. Dengan siapapun kamu berdealing. Aku bilang bukan mantan ya. Orang yang masih berdealing sama kamu sekarang. Insya Allah beberapa di antara kamu di sini dia ada yang bisa berkomitmen, tapi bukan kamu yang menjadi pelakor. Misalnya kalau dalam hubungan orang ketiga, hubungan dia adalah hubungannya sudah punya masalah sebelumnya, jauh sebelum ketemu sama kamu, udah punya masalah duluan. Jadi bukan dalam arti hubungan orang ketiga konteksnya selingkuh karena nggak ada masalah ya, karena aku ngelihat di sini dia ingin ada namanya memperjuangkan. Kalau memperjuangkan artinya dia udah yakin sama kamu, berarti ada something wrong sama pasangannya. Ya, itu yang aku harus tegesin dari sini. Bukan kamu yang menggoda, tiba-tiba dia mau sama kamu tanpa proses, nggak ada yang kayak gitu. Karena di sini juga aku ngelihatnya memang ada kondisi seperti itu, tetapi ujung-ujungnya juga akan tulus. You belong each other. Ya, sekarang kita lihat untuk inisialnya. Ada T, ada H, ada S, ada K, ada G, ada I, ada E, ada A, ada J, ada O, ada L, F, M, N, C, ya. Kira-kira ini adalah orang yang sekiranya akan berkomitmen dengan kamu. Kamu lihat dulu di sini apakah ada namanya, apakah ada huruf-huruf yang benar-benar ada namanya dia, ya, apapun itu. Dan aku akan buka untuk zodiaknya. Kita lihat di sini untuk zodiak-zodiak yang terhubung. Di sini ada Pisces, ada Sagittarius, Taurus, Cancer, Gemini, Virgo, Leo, dan juga ada Aquarius ya, Virgo nggak ada. Ada Scorpio. Jadi aku ulang, Pisces, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Taurus, Cancer, Leo, dan Scorpio. Kalau namanya nggak ada, kalian lihat aja dari zodiaknya. Oke teman-teman, untuk akhir kata, apa yang harus kamu lakukan sembari dia berproses?
Di sini kamu tidak usah terlalu banyak pikiran ya. Kamu silakan berbagi sesuatu yang baik dengan dia, support dia, kemudian direct dia pelan-pelan, biarkan dia menemukan jati dirinya sendiri. Kamu harus bersikap dewasa, kamu harus bersikap suportif dan selalu baik ya. Selalu jaga komunikasi yang baik dengan dia. Itu aja. Terima kasih yang sudah mengikuti readingan aku malam ini. Aku afirmasikan ini berhasil buat kamu. See you when I see you. I love you and bye-bye.